8 tahun sejak Vina dan Eki tewas dibunuh, kasus hukum kedua remaja asal Cirebon, Jawa Barat itu tak pernah benar-benar tuntas. Usai viral, 3 orang pelaku jadi DPO dan 1 diantaranya kini sudah ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Dan terkait hal ini, saya akan berbincang dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Halo, selamat siang Bang Reza, apa kabar Bang Reza? Assalamualaikum, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza, ini menarik sekali tentu setelah 8 tahun ternyata akhirnya viral kembali. Ini pandangan Anda soal kasus Vina yang terus bergulir. Apakah memang sesulit itu untuk terungkap? Saya tidak tahu ya kompleksitas macam apa yang ditemukan oleh teman-teman di polisian. Kendati saya tetap mencoba untuk terus-menerus membangun asumsi positif bahwa mereka bekerja keras untuk menuntaskan kasus ini. Tapi pada sisi lain memang tidak bisa saya ingkari, saya menemukan ada 3 loopholes yang perlu diuji kembali. Pertama terkait dengan validitas pengakuan ataupun keterangan yang disampaikan oleh para terpidana dulu berstatus sebagai terdakwa. Loopholes ini muncul karena pada saat yang sama saya temukan ada sejumlah foto di mana para terpidana atau dulu terdakwa sebelumnya tersangka dalam kondisi babak belur. Saya khawatir adakah kaitan antara kondisi babak belur itu dengan proses interogasi terhadap diri mereka. Karena psikologi forensik meyakini bahwa ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada pencarian pengakuan atau keterangan yang notabene mengandalkan daya ingat manusia, maka justru ini rentan bagi terganggunya proses pencarian fakta. Itu loopholes yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan narasi perkosaan. Memang dalam sebuah perbincangan dengan Direskrimum Polda Jabar yang bekerja saat ini, bukan Direskrimum yang dulu, beliau katakan bahwa ada sperma. Pertanyaannya, apakah sperma itu datang akibat aktivitas seksual yang forceful, ada paksaan di dalamnya, sehingga terpenuhi syarat pidana, ataukah sperma itu datang dari sebuah aktivitas seksual yang sifatnya konsensual, alias mau sama mau. Demikian pula untuk memastikan, kalau memang ada sperma, maka sperma siapakah itu gerangan? Mengingat pada kasus ini ada 11 orang laki-laki, 8 sudah masuk dalam bui, 3 atau 4 orang berstatus buron, dan 1 orang tak lain adalah kekasih atau teman dekat almarhumah. Itu yang kedua, terkait dengan tidak definitifnya apakah sperma memang merupakan tanda-tanda kekerasan seksual atau justru merupakan penanda aktivitas yang sifatnya konsensual. Yang ketiga adalah terkait dengan pembunuhan. Benarkah terjadi pembunuhan? Saya hanya ingin ajak kita semua untuk bisa semaksimal mungkin atau mungkin ini penyemangat bagi para penyidik untuk mengecek ulang kesesuaian atau bahkan justru perbedaan yang ada antara hasil otopsi dengan tuntutan jaksa. Sudah barang tentu isi tuntutan tidak boleh menyimpang dari hasil otopsi. Tapi sekiranya ada perbedaan, maka perlu diberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan tersebut. Ini loophole ketiga. Itulah yang membuat saya berpikir, alih-alih menggunakan kata kesulitan, saya mencoba lebih positif dengan mengatakan 3 loophole ini yang perlu diuji kembali. Bang Reza, ini menarik sekali. Tadi Bang Reza sebutkan ada 3 lokus, termasuk terkait dengan kekerasan, sperma dan lain sebagainya. Tapi ini kan sudah melewati persidangan dan lain sebagainya. Apakah ini berarti bahwa ada yang patut dipertanyakan begitu dari mulai penyidikan, dari persidangan dan lain sebagainya? Sebagai warga negara, saya tentu dalam posisi menghormati proses hukum. Saya menaruh rasa hormat kepada. Maaf Bang Reza, suaranya ke-mute. Saya tidak bisa mendengar. Di-unmute coba Bang Reza. Ya. Yang mem-mute bukan saya tadi. Oke. Sepertinya justru dari studio. Baik, silakan. Saya lanjut ya. Iya, silakan lanjut. Sebagai warga negara, saya dalam posisi menghormati seluruh otoritas penegakan hukum. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, ada sebuah noda hitam dalam hukum kita, ambil misal kasus Sengkon dan Karta. Kasus Sengkon dan Karta menunjukkan bahwa proses hukum yang sudah inkrah sekalipun, yang sudah melalui seluruh sistem atau tahapan pidana, ternyata bisa ada kekhilafan di dalamnya. Ini kasus Sengkon dan Karta inilah yang kemudian membuka ruang bagi yang namanya PK alias peninjauan kembali.
Mhm. Oleh karena itu, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan tentang loopholes Mhm. atau celah, Mhm. seperti yang saya sampaikan tadi, atau ketika sekian banyak pihak menaruh rasa sanksi Mhm. terhadap proses penegakan hukum pada kasus ini, Mhm. maka silakan diperjuangkan untuk menemukan alat bukti baru Mhm. guna melangsungkan peninjauan kembali tersebut. Mhm. Atau tanpa harus melalui PK, Mhm. bisa saja seluruh lembaga penegakan hukum merasa terpanggil untuk kemudian melakukan eksaminasi, Mhm. baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Mhm. Eksaminasi itulah yang barangkali nanti akan menghasilkan sebuah temuan atau bahkan rekomendasi tentang bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan, Mhm. penuntutan, dan persidangan sepatutnya diselenggarakan pada waktu-waktu yang akan datang. Mhm. Ini artinya bahwa semua penyidikan itu harus diulang lagi dari awal begitu, Bang? Memang bagi saya pribadi ada dua pertanyaan yang mengemuka Mhm. berdasarkan 3 loopholes yang tadi saya sampaikan. Yap. Dua pertanyaan itu, pertama, benarkah sudah terjadi perkosaan? Mhm. Dan yang kedua, benarkah sudah terjadi pembunuhan? Mhm. Sekali lagi saya harus garis bawahi, saya menggunakan tanda tanya untuk memastikan bahwa isi kepala saya semestinya harus diuji. Mhm. Oke, Bang Reza, ini terkait dengan apa statement Bang Reza dan juga informasi yang saya dapatkan dari beragam media begitu mengatakan bahwa Bang Reza juga sempat berbincang dengan salah seorang terpidana yang akhirnya mengakui bahwa dia sebenarnya tidak terlibat begitu. Nah, ini sebenarnya informasi apa saja yang Abang dapatkan sehingga eh, salah seorang terdakwa ini, terpidana ini akhirnya bisa mengungkapkan hal tersebut setelah 8 tahun kasus ini bergulir. Ya, terpidana, sebelumnya terdakwa, sebelumnya tersangka, yang satu ini memang berusia kanak-kanak pada Mhm. saat proses hukum Mhm. itu berlangsung. Mhm. Namanya Saka. Mhm. Nah, dan sekarang Oke, ke-mute lagi, Bang. dialah Ya. yang mengatakan kepada saya bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Mhm. Mhm. Dan pada saat yang sama dia memberikan keterangan bahwa betapa dia mengalami proses tanda petik pemeriksaan yang luar biasa berat. Mhm. Mhm. Barangkali juga bisa disebut kejam. Mhm. Mulai dari pemukulan, penyetruman, Mhm. diberikan makan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, Mhm. termasuk kata dia dipaksa untuk minum air seni. Oke. Ini sesuai dengan loophole poin pertama yang tadi saya kemukakan. Mhm. Adakah kemungkinan bahwa proses interogasi atau pemeriksaan terhadap para tersangka tersebut Mhm. berlangsung dengan cara-cara yang penuh dengan kekerasan, Mhm. yang sangat mungkin melahirkan adanya pengakuan ataupun keterangan yang jauh dari valid, Mhm. baik itu karena inisiatif mereka sendiri untuk mengubah-ubah keterangan atau justru datang dari pihak eksternal, Mhm. Mhm. baik dalam bentuk iming-iming atau bahkan penyiksaan. Karena Oke. itulah ketika sebuah BAP atau berkas disusun berdasarkan pengakuan yang Mhm. diperoleh lewat cara-cara yang intimidatif, Mhm. Mhm. maka ketika kemudian ini dicek ulang, Mhm. ini akan jadi persoalan tentang seberapa jauh validitas informasi yang diberikan itu layak untuk dijadikan sebagai pijakan hukum. Baik, Bang Reza, satu saja saya sangat penasaran sekali dengan akhirnya pihak kepolisian atau Polda Jawa Barat akhirnya menangkap salah seorang, satu dari 3 DPO. Nah ini respon dari Bang Reza seperti apa? Apakah ini memang menjadi salah satu kunci nantinya yang akan bisa mengungkap kasus tersebut? Ada 3 atau 4 orang DPO, salah satu kabarnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Mhm. Sejujurnya saya tidak tahu peran yang bersangkutan sebagai apa Mhm. dalam kasus ini. Apakah dia ikut melakukan apa yang disebut sebagai pembunuhan itu, Mhm. ataukah dia juga terlibat dalam apa yang disebut sebagai perkosaan itu. Oke. Silakan saja dilakukan pemeriksaan dengan cara-cara yang tepat, Mhm. yang terhindar dari cara-cara yang intimidatif, agar sekali lagi informasi yang dia berikan akan bermanfaat bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Mhm. Dan jangan lupa, daripada berfokus dan mengerahkan stamina terlalu banyak untuk memperoleh pengakuan, Mhm. fokuslah pada aspek pembuktian. Baik, Buktikan apakah yang bersangkutan memang melakukan pembunuhan, Mhm. dan buktikan apakah yang bersangkutan melakukan perkosaan. Baik, Bang Reza Indragiri, tentunya kita sama-sama menunggu bagaimana langkah dari pihak kepolisian untuk bisa mengungkap dari kasus Vina Cirebon yang sudah berlangsung selama 8 tahun ini. Terima kasih sekali lagi Bang Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Connected.